Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Daryono, Klasen Yagi Datawan Charlie Alpha Hotel. Kalau sebelumnya Pak Ucok menjelaskan tentang SDR, jadi SDR itu puncaknya teknologi radio untuk saat ini. Nah, kalau saya ini tentang AM itu sebetulnya awal dari teknologi radio, khususnya untuk voice. Namun voice itu sebetulnya ada beberapa ya, yaitu pertama amplitudo modulasi, kemudian yang kedua frekuensi modulasi, kemudian ada lagi yang jarang itu fase modulasi. Fase modulasi itu mirip dengan FM sebetulnya. Kemudian ada digital ya, teknologinya lebih tinggi. Nah, tentang AM, apakah sampai sekarang masih ada? Jadi sampai sekarang ini AM masih diperbolehkan untuk dipergunakan di lingkungan amatir radio. Namun kalau kita flashback ke sejarah, modulasi AM ini agak unik lah. Kalau saya boleh mengatakan bahwa AM itu mengalami persekusi. Persekusi itu secara regulasi dia itu dianaktirikan. Jadi sejarahnya adalah pada periode 1980-an lah. Itu pada waktu itu jumlah anggota Orari itu mencapai titik puncaknya sekitar 150.000 anggota. Kalau saat ini mungkin sekitar 50.000. Nah, pada waktu itu di band 80 itu suasananya seperti pasar. Ada AM, ada SSB, ada CW, ngumpul jadi satu. Timbul interferensi saling mengganggu, khususnya rekan SSB terganggu oleh AM, kemudian CW juga terganggu. Nah, organisasi sendiri kalau saya nilai tidak mampu mengatasi masalah itu. Pemerintah juga sama. Kemudian ya, jadi 150.000. Nah, kemudian di 80 meter itu tingkat siaga diperbolehkan menggunakan AM. Kemudian SSB dan CW pada waktu mengalami interferensi. Nah, pemerintah dan Orari ini pendapat saya tidak bisa mengatasi. Nah, kemudian muncul keputusan Dirjen Pos Law nomor 42 tahun 87. Itu munculnya bulan Mei. Yang isinya adalah tingkat siaga tidak diperbolehkan main di AM di 80 meter, tetapi langsung ke SSB. Nah, yang boleh main di AM adalah tingkat penggalan dan tingkat penegak.
Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah anggota siaga yang tadinya main di AM itu dia tidak memperpanjang IAR-nya. Jumlah anggota menurun. Nah, kemudian pengguna AM pindah frekuensi. Ya, antara lain ke 4 MHz. Karena antena lebih pendek, kemudian di sana masih kosong. Nah, sampai sekarang itu banyak yang di sini. Tahun 2009 itu muncul Permen Kominfo tahun nomor 33 yang isinya adalah tingkat siaga di 80 meter dan 40 meter boleh menggunakan mode suara. Nah, ini interpretasinya dari lain. Padahal kalau mode suara atau phone mode itu ya ada AM, ada FM, ada PM. Nah, oleh Orbus lewat surat ini diterjemahkan bahwa AM di 80 meter itu hanya di 3550 kHz sampai 3600, jadi hanya di 50 kHz kira-kira. Band 40 meter tidak boleh untuk AM. Kemudian, nah ini peraturan yang berlaku sampai saat ini, yaitu Permen Kominfo 17 tahun 2018 yang isinya antara lain AM pada band 80 meter itu di 3650 kHz sampai 3700, jadi ada 50 kHz. AM di band 10 meter itu ada di 28320 sampai 28340, dan di 29.000 kHz sampai 29520 kHz. Tetapi, nah ini Ketua Oradi mengeluarkan surat tentang band plan yang isinya adalah AM pada band 80 meter itu hanya boleh di satu frekuensi 3890 kHz. Kalau di 10 meter sama. Nah ini kalau tidak salah masih berlaku sampai sekarang. Nah, apakah di frekuensi ini itu ada rekan AM? Ya silakan dimonitor. Sepi. Didatangin aja Pak, didatangin Pak. Nah, saya tidak tahu apakah sudah ada revisi terhadap band plan. Tetapi kalau kita mengacu pada Permen Kominfo 17, itu kita diperbolehkan di 3650 sampai 3700. Itu 50 kHz ya, kira-kira cukup untuk 5 orang. Ya nggak apa-apa sebetulnya, sudah lumayan. 5 kanal. Nah itu di Indonesia. Nah kalau di luar negeri bagaimana? Di luar negeri masih ramai. Kalau Anda bisa monitor lewat web SDR, yaitu tiap sore sampai malam. Coba monitor di Amerika tapi yang pantai timur, daerah New York, Boston, di sana itu masih ramai itu AM, masih ramai. Atau di daerah California itu masih ramai. Kemudian di Australia itu sesekali itu di 160 meter itu masih ada. Kemudian saya pernah monitor aja lagi di Prancis itu masih ada. Kalau di Inggris saya berkali-kali nggak nemu, tapi mestinya masih ada karena masih ada artikel-artikel tentang AM dari negeri mereka. Nah ini kira-kira begitu. Nah, AM itu ada yang memplesetkan ancient modulation, modulasi kuno. Udah
nggak zamannya lah. Tapi ya nggak apa-apa, kan kita masih diperbolehkan, nggak akan ditangkap polisi kalau kita main di AM. Nah, salah satu cara adalah untuk kita perbaiki tentang kualitas modulasinya. Maaf, tunggu sebentar. Atau masih ada rekan yang aktif di AM di sini? Saya lihat Pak Ali, Pak, Aktif Pak di Pati. silakan. Barangkali mau bertanya. 11, bisa 17 meter 27. Om, sampingnya Pak Ali, Pak Abdul Karim, barangkali ada pertanyaan. Nah, ini saya lihat ada dua ini, rekan AM, masih ada tanda kehidupan lah kira-kira. Kelebihannya ya itu mode yang paling dulu lahir. Ya, lahirnya itu kira-kira hampir sama dengan lahirnya komunikasi radio. Pada waktu itu tahun 1900 lah kira-kira, belum ada komponen aktif, masih pakai pemancar spark atau bunga api. Nah, AM ini sudah ada waktu itu. Ya, penemunya kalau nggak salah namanya Fashion. Tapi ya kualitas audionya ya tahu sendiri. Kalau Anda sedang menyetel radio MW, kemudian ada Vespa lewat, ya seperti itu, ngorok gitu. Tapi kalau AM ya dia ditemangi suara audio. Suaranya saya pernah mendengar rekamannya ya, mungkin rekaman yang dibuat pada waktu itu ya kurang begitu bagus. Rekan-rekan yang masih menggunakan perahu yang saat ini adalah contohnya adalah rekan-rekan di audio high end. Nah, audio high end itu mereka masih pakai, ada yang pakai tabung. Nah, ini perahunya sangat mahal. Beda dengan perahu biasa. Kalau perahu biasa kan warnanya coklat ya, care-nya intinya. Nah, ini biasanya warnanya abu-abu karena terbuat dari besi silikon. Harganya mahal, bisa jutaan, walaupun hanya beberapa watt. Kemudian ada kekurangan yang lain adalah efisiensi rugi-rugi pada perahu. Kemudian untuk daya besar, perahu modulasi ini bentuknya juga besar dan berat. Kemudian AM juga menderita stigma bahwa AM itu selalu mengganggu. Saya kira mungkin ada rekan-rekan lain yang dulu waktu muncul maghrib misalnya, sedang adzan maghrib, suara di toa yang muncul adalah suara kita. Betul. Betul. Atau tetangga sedang enak-enak melihat TV nyaksikan TV kartun, tiba-tiba gambarnya peak-peak. Atau tetangga nggak protes, tahu-tahu di genteng kita itu ada sandal gitu, lempar. Ya ini apa itu dulu. Tapi dengan berkembangnya waktu, rekan-rekan sudah berhasil mengatasi gangguan-gangguan tersebut. Misalnya membuat pemancar yang sudah bagus, menggunakan BBS, kemudian filternya juga sudah bagus, tidak menimbulkan interferensi. Ya, ini kalau AM ini sebetulnya
ada namanya modulasi high level. High level itu modulasi dikerjakan di tingkat akhir penguat RF. Modulasi itu apa? Modulasi adalah proses pencampuran antara sinyal RF sebagai pembawa, sinyal pembawa dengan sinyal informasi. Dalam hal ini adalah sinyal audio. Nah, kalau high level dia dikerjakan di final RF menggunakan trafo modulasi atau bisa juga dengan modulasi seri, yaitu di seri dengan penguat kelas A. Nah, sistem yang kedua adalah modulasi low level. Modulasi dikerjakan di bagian depan. Kemudian untuk memperkuat daya, sinyal yang sudah termodulasi tadi dikuatkan oleh penguat linear, sama atau mirip dengan yang dikerjakan pada single sideband SSB mirip juga. Jadi harus menggunakan linear amplifier. Hanya di sini ya efisiensi akan turun karena timbul panas dan lain sebagainya. Kalau di high level dia lebih efisien. Nah, ini contoh trafo modulasi pemancar yang 100 kW. Ini tingginya sama dengan orang ya, ini besar, sangat besar. Trafo modulasinya saja. Trafo modulasinya saja. Ada pemancar. Nah, pemancar besar ini masih dipakai. Kalau Anda putar radio di SW, itu sekarang dipenuhi oleh pemancar dari China, dari Cina. Iya, betul. Ya ordernya ya kilowatt, 100 kilowatt. Tapi mereka sudah nggak menggunakan trafo modulasi yang segede gajah ini. Dia sudah pakai AM PWM, sudah AM PWM. Hampir semuanya. Kemudian di MW kalau mereka menggunakan sekarang nyarinya susah, nggak tahu dijual berapa ratus ribu. Berapa Pak Ali harganya OT 426? Nah, ini solusinya antara lain adalah menggunakan PWM. Jadi PWM ini sebetulnya adalah di bagian modulatornya saja. Di bagian penguat RF-nya sama, itu saja. Penguat audio PWM ini sama persis dengan penguat audio kelas D. Kalau Anda main di audio, sekarang yang lagi banyak dibicarakan orang itu adalah penguat kelas D. Penguat kelas D itu barangnya kecil, powernya bisa ratusan watt, sangat besar. Kemudian kualitasnya juga sekarang sudah makin bagus. Jadi PWM di sini hampir sama persis dengan audio kelas D. Sangat kompak, kecil, tidak banyak komponen, tanggapan frekuensi bagus karena dia tanpa trafo modulator. Saat ini komponen mudah didapat, efisiensi modulator tinggi karena dia hanya bekerja seperti switch, on off secara cepat. Memungkinkan untuk dibuat sistem modul untuk pemancar daya besar. Nah, ini contohnya adalah pemancar yang terbesar mungkin yang saya tahu ya antara lain itu dayanya 1 megawatt, sekitar itulah 1 megawatt. Saya dapat informasinya karena searching ya, itu bikinan Iran 1 megawatt terdiri dari 1252 modul, masing-masing 1 kilowatt. Nah, satu modul 1 kilowatt ini dimodulir, sudah ada modulasinya dengan PWM. Nah, mereka tinggal
modul aja tambah. Keuntungannya adalah kalau satu modul rusak, 10 modul rusak masih jalan. Iya. Tapi kalau dia menggunakan pemancar tabung, yang satu yang gede, satu tabung rusak ya udah, wassalam. Kalau ini moduler yang 1252 modul itu 1152 kalau nggak salah. Rusak satu, rusak 10 ya. Nah ini yang terjadi saat ini. Dasar-dasar PWM dia sebetulnya hanya switch saja. Di sini ada switch. Kalau switchnya sedang on, maka ada arus mengalir lewat R. R ini adalah beban ya, pemancar kita. Kemudian masuk ke L, kemudian ke ground. Sebelumnya masuk ke C. Kemudian ketika switchnya ini off, maka energi yang tergantung di dalam L tadi akan naik ke atas, ke R lagi, balik lagi ke R. Jadi osilasi ya Pak? Ya dia switchnya secara cepat. Kira umumnya itu sekitar 100 kHz. Nah, yang diatur adalah lebar pulsanya atau PWM ini bisa juga pulse duration modulation. Nah, pulse width modulation atau lebar pulsa, modulasi lebar pulsa. Lebar pulsanya itu seirama dengan audio kita. Kalau kita diem, on-nya sebentar, on-nya hanya sebentar. Kalau kita ngomongnya keras, on-nya cepat. Nah, berapa frekuensi ini? Ya, mungkin yang sudah pernah belajar Nyquist, minimumnya